pilihan fakultas, sekolah, dan prodi-prodi ini sesuai dengan peta keunggulan diri. Ya, seperti itu ya. Oke, lanjut kita ke. Lalu kalian datang ke sini kan ingin tahu fakultas, sekolah, dan prodi-prodi yang ada. Masalahnya kita punya 12 fakultas sekolah nih, ya. Lalu ada 50 prodi. Waktunya nggak akan cukup untuk menyampaikan penjelasan terkait semua itu, gitu ya. Lalu gimana dong triknya? Oke, untuk lebih detailnya, kalau mau lebih detail lagi pengenalan fakultas, sekolah, dan prodi-prodi yang ada di ITB, kalian nanti di YouTube keywordnya ditulis open house Berdasarkan rumput penerimaannya, itu ya. Tapi yang ada di warna merah ini. Oke, nah ini data 2021 dipakai oleh calon mahasiswa di 2022. Kalau kalian misalkan ini kelas 11 atau kelas 12? 11 ya, berarti 2027 ya? Iya benar kan? Nah, 2021 saja. Gitu ya. Oke, masuk ke kolom yang ketiga. Isinya adalah catatan persentase. Apa maksud persentase ini? Ini adalah rasio antara integrasi sarjana magister. Apa nih maksudnya? Ketika kalian S1 lalu mengajukan menjadi mahasiswa fast track ITB, ya, mahasiswa fast track ITB atau yang dipelajari di SMA sudah kami ulang dan dipelajari lagi di TPB hanya di semester 1. Jadi 1 minggu itu 2-3 bab. Tadi kan saya sampaikan bahwa secara umum pilihannya adalah pilihan fakultas kan? Benar nggak? Fakultas, sekolah. Kapan saya masuk prodi atau jurusan? Di semester 2. 500.000 per semester. Mahasiswa B 1,5 juta. Mahasiswa C 4 juta. Mahasiswa D terus maksimalnya 12,5 sampai 14,5 juta per semester. Oke? Kapan saya bisa mengajukan beasiswa keringanan UKT ini? Pada saat daftar ulang seleksi PTN, ya, diterima di ITB, daftar ulang dong, benar nggak? Nah, pada saat daftar ulang itu kalian bisa mengajukan beasiswa keringanan UKT. Wherever you go, wherever you stay, don't you forget that love is always coming your way. No matter how far, how broken you are, don't you forget that love is always coming your way. Hey, look, I don't know you, but I know you got tension in your neck. Stressed out, too addicted to your phone to go to bed.
Berarti kita harus Selamat pagi gitu. Izin Bapak Ibu, mungkin ini ada sekilas untuk memperkenalkan Alif Ifar. Dalam beliau ini tahun keberapa Bu yang udah kesini Pak? Tahun kedua ya? Insya Allah nanti tahun depan kesini lagi dengan mode yang mungkin agak sedikit berbeda karena Ibu tadi udah ke atas katanya udah sedikit agak beda ya, ada potesnya katanya udah ada jeruk dan segala macam. Izin memperkenalkan diri, nama saya Torik Tifana Muridan, saya CFO dari Manari Living Agrowisata. Jadi saya yang mengelola agrowisata Living ini di bawah naungan Mbak Marwah, dan nanti saya yang emang nanti bawa adik-adik ini per kelompok untuk keliling mengikuti kegiatan di sini seperti itu. Di sini juga ada Bu Nyai juga sudah hadir, Ibu Yanti, dan izin Bapak mungkin saya membuka sedikit bahwasannya ingin memperkenalkan Alif Ifar ini sekarang sudah tidak seperti koperasi-koperasi pada umumnya, karena seperti teman-teman tahu kita di sini sebagai, kalau nanti keliling nih kebanyakan yang kerja itu Gen Z. Jadi kita ini ingin membuka stigma koperasi di kalangan anak muda. Karena apa? Karena koperasi itu tidak menuntut kepada simpan pinjam dan juga tidak menakutkan seperti itu. Kambing juga. Jadi nanti ada pertanyaan nih. Jadi ngobrol aja sama kami gitu kan. Iya. Oke, nggak perlu protes dong. Jadi kalau di sini itu tumbuhan itu bisa berbicara, tanah bisa berbicara, hewan juga bisa berbicara. Dengan apa? Dengan dipegang. Jadi teman-teman nanti pegang tanah nih, kalau misalkan ngeri kan nanti dia butuh air. Nah itu sebenarnya itu sudah berbicara. Terus misalkan kambing nih, kambing nanti kamu jadi apa kotorannya, jadi itu kan berbicara juga. Nah nanti teman-teman siap-siap aja
untuk memegang kohe. Nah. Menjadi sebuah bentuk usaha pelayanan hasil bumi yang dikenal sebagai agrimis. Nah, itu Pak, saya betul-betul merasa sangat kagum. Kegiatan apapun yang ada di Al-Ittifaq ini nantinya menjadikan anak-anak kebun. Jadi paginya menjadi prajurit, malamnya dia menjerit mendoakan supaya keberkahan yang didapat. Yang yang ketiga adalah tidak ada sehelai sampah pun yang mau. Puji serta syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai dengan malam ini Allah Subhanahu wa taala masih berikan kita nikmat iman, sehat walafiat dan berpanjang. Sehingga Allah hantarkan kita ke Koperasi Al-Ittifaq ini. Betul? Betul? Allah hantarkan kita. Jadi adanya kita ke sini bukan kebetulan anak-anak sekalian. Coba perhatikan. Jadi Bapak mohon kalian semua memaknai, mengedukasi apa-apa yang ada di tempat ini. Salawat dan salam kita tunjukkan kepada Nabi besar kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang saya hormati Ibu Yanti sebagai ibunya di Koperasi Al-Ittifaq ini, pesantren Al-Ittifaq, dan juga para ustaz semuanya di Al-Ittifaq dan juga Bapak Ibu guru, panitia yang telah mengawal anak-anak kita, kakak kita dari pagi hari, dan juga bapak-bapak murid-murid SMA Budi Warman 1. Mana nih murid SMA Budi Warman 1? Masih semangat nggak? SMA Budi Warman 1? Masih aktif. Nah gitu. Jadi kita besok membuktikan bagaimana SMA Budi Warman 1 dengan motonya kreatif itu. Dengan pulang dari Al-Ittifaq ini kita memberi ilmu yang baru, pengetahuan yang baru, sekaligus kedatangan kita juga tanawur alam, betul? Ya. Alam yang akan kita datang ini mungkin tidak temui di Jakarta, ya. Besok kita melihat ya kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, keindahan yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mensyukuri ya, menyaksikan sendiri betapa hebatnya Allah Subhanahu wa taala dalam menciptakan alam ini, tumbuhan, hewannya dan segala macamnya. Besok kita tambah lagi syukur kita, takjub kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk pagi hari ini, alhamdulillah ya, terutama pada Bapak Redi Rodiana selaku kepala sekolah SMA Budi Warman 1 ingin menyampaikan beberapa mungkin maklumat ya, informasi penting terkait dengan kegiatan-kegiatan kita. Setelah itu puji serta syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dana wa adana wa ilaihina. Allah Subhanahu wa taala telah membangunkan kita dari kematian yang sementara. Dikatakan tidur ini ahlul maut ya. Tidur ini saudaranya kematian. Semalam kita tidur begitu lelapnya karena memang kondisi badan yang memerlukan itu, dan alhamdulillah ya, Allah Subhanahu wa taala beri nikmat itu. Dan alhamdulillah juga Allah Subhanahu wa taala bangunkan kita kembali. Karena orang tidur tidak pasti bangun, anak-anak sekalian. Banyak sekali orang tidur langsung tidur selama-lamanya. Karena tadi tidur itu ahlul maut. Tentunya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kita masih dibangunkan dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Bagaimana kita melaksanakan perintah Allah?
Dan sejauh mana kita meninggalkan larangan Allah. Lah kalau hari ini banyak sekali manusia ingin bahagia, ingin sukses, tapi tidak melaksanakan perintah Allah dan Rasulnya, ia tidak akan sukses, tidak akan bahagia. Packing hasil panennya seperti itu. Nanti ada yang tahu grade A seperti apa, grade B seperti apa, grade C seperti apa. Nah, nanti teman-teman bisa tanyakan ke PIC-nya masing-masing. Kak, itu nama si akangnya siapa? Misalkan kayak di sana ada Kang Ujang. Berarti catat nih, yang tadi panen namanya Kang Ujang. Seperti itu. Kalau misalkan emang ragu, tanya aja Kang bahannya apa aja. Misalkan ada sisa sayuran, apa aja pengurainya, terus ada papan. Sekarang kelompok 4, dengerin. Kelompok 4, Naura Salsabila, Sukma, Fairuz, Sikhaila, Ananda Putra, Ariza, Zatan, Alif, Noval, Azza, Jennifer. Ambil lagi. Ini apa? Banting deh, bolak balik. Iya. Dapat. Yoga, Agoy.
panen barusan. Ya. Nah sekarang kalian bagian pengolahan tanah. Nah ini perkenalkan namanya Kamu Sen. Tapi kalau pengen jauh banget ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du, puji syukur mari sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada siang hari ini alhamdulillah kita dapat berkumpul kembali di aula Pesantren Al-Ittifaq
dalam acara penutupan kegiatan studi lapangan kelas 11 tahun ajaran 2026 ya. Semoga apa yang kita laksanakan pada kegiatan beberapa hari yang lalu menjadikan suatu dampak ilmu pengetahuan untuk kita nanti untuk masa depan. Apa yang kita laksanakan bermanfaat untuk kita nanti. Baik, tidak memperpanjang mukadimah, langsung saja penutupan kegiatan Pak Pontren Ittifaq. Yang pertama pembukaan, yang kedua sambutan dari Kepala Sekolah SMA Budi Warman 1, yang ketiga yaitu sambutan penutup juga dari Ibu Siva selaku dari pengurus Pontren, kemudian penutup dan kemudian nanti doa untuk membuka penutupan pada kegiatan hari ini di Pontren Al-Ittifaq. Mari bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, masyaallah, la haula wala quwwata illa billah. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala masih berikan kita nikmat iman, sehat walafiat dan umur yang panjang. Sehingga pagi menjelang siang ini kita masih dapat beraktivitas dengan baik. Salam kita tunjukkan kepada Nabi besar kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Selamat Ibu Wilia, Pak Iqbal dan juga Bapak Ibu Wali kelas, Bapak Ibu panitia dan juga Ibu Siva dari Al-Ittifaq, dan bisa Bapak banggakan anak-anak sekalian yang masih semangat. Semangat semuanya? Semangat enggak? Masih satu hari lagi kita beraktivitas. Bapak harap kalian semangat. Coba dicek dulu. SMA Budi Warman 1 kreasi aktif. Harus tetap semangat walaupun semua lelah ya. Pasti manusiawi ya, semua lelah karena aktivitas kita begitu padat. Dan masih ada satu hari lagi Bapak berharap kalian menjaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kepada Bapak Lady Rudiana selaku Kepala Sekolah SMA Budi Warman 1 Jakarta. Terima kasih juga kepada seluruh ibu guru dan bapak guru sekalian, khususnya kepada Ibu Fia yang selama ini telah menjadi jembatan bagi kami untuk komunikasi terkait pelaksanaan kegiatan pada hari ini. Dan terima kasih juga kepada teman-teman semuanya, anak-anak SMA Budi Warman yang telah mengikuti kegiatan sesuai rundown dan susunan acara yang telah kami siapkan. Terima kasih telah menjalankan seluruh kegiatan dengan kondusif. Kami juga merasa bahwa anak-anak dari SMA Budi Warman ini memberikan pesan yang baik kepada seluruh panitia, tidak meninggalkan hal-hal yang tidak semestinya gitu. Kami ucapkan juga semoga ilmu yang kalian dapat di sini baik dari ibu guru sekalian, terus dari panitia seluruhnya dapat diterapkan sesuai dengan apa yang telah tadi Bapak Kepala Sekolah kalian sampaikan. Semoga apa yang kalian lihat, apa yang kalian dengar, dan apa yang kalian lakukan di sini bisa bermakna dan bisa kalian aplikasikan di sekolah maupun di lingkungannya masing-masing. Terima kasih banyak. Sekali lagi saya sampaikan tidak akan terjadi kegiatan ini jika tidak ada keinginan baik dari sekolah maupun dari kami juga. Terima kasih banyak. Itu sih yang bisa saya sampaikan. Benar-benar berkesan. Mudah-mudahan bukan hanya dari pihak Al-Ittifaq saja yang merasa seperti itu, tapi dari anak-anaknya juga. Kalian mudah-mudahan ngerasa setelah dari sini mendapatkan ilmu baru, mendapatkan pengalaman yang baru yang berkesan, dan semoga Al-Ittifaq akan selalu menjadi bahan pembelajaran ketika di SMA Budi Warman 1 Jakarta. Tahun depan nanti mudah-mudahan kesini lagi ya Bu. Ya, terima kasih banyak. Paling itu Pak sambutan dari kami mewakili seluruh panitia
mewakili seluruh kepengurusan di Komponen Alikipa. Itu paling yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Wawan, beli sapu. 12-2. Boa kaya, boa kecoba. Wih, makin sekali. Bang Mamat, makan ketupat. Boleh makan semua. Dan 2025-2026. Selanjutnya, laporan dari Ketua Studi Lapangan kelas 11 kepada Bapak Hamdan Fauzi dipersilakan. Yang saya hormati Bapak Edi Rudiana MPD selaku Kepala Sekolah, dan yang saya hormati Bapak Ibu Wali kelas 11, dan yang saya hormati murid kelas 11 dan kelas 10 yang tidak saya sebutkan satu persatu. Izin melapor kegiatan kelas 11 studi lapangan yang dilaksanakan pada 29 sampai 31 Januari 2026. Untuk kegiatan itu sendiri berlangsung di hari pertama itu di ITB, di kampus ITB, lalu dilanjut dengan di Polman, dilanjut lagi di Komponen Alikipa yang diikuti oleh seluruh siswa kelas 11. Alhamdulillah untuk siswa yang ikut itu ada 138 siswa. Yang tidak dapat mengikuti itu 1 orang siswa karena izin sakit, gitu ya. Dan untuk kegiatan selama berlangsung diikuti oleh 14 guru. Indonesia, and for the next slide will be explained by Syafa. Okay, this is the location of ITB. The first is ITB. ITB or Institut Teknologi Bandung is located at Letnan Jenderal Retired Honorary Kausa Masudi Street, number 1, Jatinangor, Sumedang Regency, West Java. While Polytechnic Manufacturer or Polman is located at Kanayakan Street, Dago, Bandung City, West Java. Thank you Syafa for the explanation, and for the next slide will be explained by Minoshi. Thank you, Lizzie. Okay, next we're on the story of Institut Teknologi Bandung. Institut Teknologi Bandung was founded in 1920 by Puak Keng Hek and 2 colleges with the initial name Teknis Homeschool Bandung. The campus was established to meet the needs for technical experts, particularly in the field of civil engineering and architecture. In 1959, it changed its name to Institut Teknologi Bandung. Institut Teknologi Bandung has various faculties and schools covering engineering, science, art, and business. Next, the history of Polman or Manufacturing Polytechnic. Bandung Manufacturing Polytechnic was founded in 1977 with the initial name of Swiss Mechanical Polytechnic. The camp was born from cooperation between the Indonesian government and the Swiss government with the aim of preparing skilled workers in the field of manufacturing and mechanical engineering. Central University and the history of Institut Teknologi of Bandung. Okay, next, the second, we visit Polman University. We held a seminar on Polman's history and also took a campus tour to learn more about the departments that are available at Polman. And during the tour, we were also introduced to the practical tools provided by the university, which were provided by The methods of entering university. Methods of entering university have 3 options. First, it's SNMPP. SNMPP is a university admission pathway based on students' final.
Selamat pagi Bapak dan Ibu guru serta pimpinan yang sudah berkenan hadir untuk menyaksikan presentasi kami terkait studi lapangan yang kami lakukan pada tanggal 29 sampai 31 Februari yang berlokasi di Bandung, tepatnya di Kopopres Alibusbang. Kepada yang terhormat Bapak Primadimoda MM selaku Litbang Yayasan Pendidikan Budi Warman, yang terhormat Bapak Edi Rudiana MPD selaku Kepala Sekolah SMA Budi Warman 1, yang terhormat Ibu Ilya Aziza SPD selaku Wakil Kurikulum SMA Budi Warman 1. Di sini ada bagian metode penelitian yang akan dijelaskan oleh Bapak. Untuk Bapak dipersilakan. Oke, jadi di sini ada bagian metode penelitian. Di sini kita ada metode penelitian ya. Yang pertama itu adalah persiapan observasi. Di sini kita diberikan LKPD oleh Bapak Ibu guru untuk dikerjakan selama mengikuti kegiatan studi lapangan. Nah, LKPD ini itu nanti bakal berguna untuk kita merancang karya ilmiah kita dan PowerPoint kita. Terus juga selain memberikan LKPD, di situ juga kita diberikan rundown kegiatan. Baik, terima kasih Bayu. Slide selanjutnya itu ada buatin yang akan dijelaskan oleh Bapak. Untuk Bapak dipersilakan. Nah, kayak jadi di sini itu adalah salah satu tanaman atau buah yang dapat diimplementasikan dalam sistem tumpang sari, yaitu adalah buatin. Nah, buatin ini itu awalnya adalah tanaman yang berasal dari Asia Barat dan Mediterania, namun sekarang tumbuh subur di daerah tropis seperti Indonesia. Nah, buatin ini juga itu memiliki berbagai manfaat di dalamnya dan juga beberapa vitamin di dalamnya. Vitamin itu meliputi vitamin K, vitamin B6 dan vitamin E. Yang sangat luar biasa dari kelompok 2. Kemudian kita akan lanjutkan pemaparan presentasi dari kelompok 3. Kepada kelompok 3 dipersilakan. The Honorable Mr. Primadimoda MM from Research and Development Division of Budi Warman Foundation, the Honorable Mr. Iqbal Fauzan MPD from Vice Principal of Budi Warman High School No. 1, and the honorable teachers here, and also my fellow friends that I adore. Okay, next. First thing, we are from Group G, and we're here to explain about the seed germination along with cultivation of cherry tomatoes and rosemary. But before I start, in the last part of my journey, which is when I was a 10th grader, I already welcomed you guys to Tajur Village. And today, I welcome you guys to Al Itifak Boarding School, where I will invite you guys to get to know the pets. But before you get to know the pets, let's get to know us first. So may I present, my name is Azada Sosabila, and this is my partner. My name is Falisa Adelia Diba. My name is Abdullah Zapansa. Okay, there is one trying to do. Okay, my name is Rezavita Alisapurna. My name is Nali Wisantoso. Between tomato cherries and rosemary, which the plant grow faster, and explain to me why. Thank you. Okay, thank you, Miss, for the question. Okay, my name is Rezavita. I will answer the basic question. So the base as with the cherry tomatoes and rosemary plants, which grow faster, right? Then dari popotrennya. Jadi grade yang disyaratkan sama popotren itu dijelasin dan nanti ditampilin salah satu buahnya yang memang sesuai sama grade. Jadi seandainya ini buah grade A, nanti contohnya seperti ini. Nah teman-teman, Dengan berat 265 gram, 15 gramnya itu packing, 250 gram itu buahnya. Dan yang lain itu ke supermarket ya? Iya, bisa juga lagi ke supermarket atau ke MBG juga bisa, Pak. Waktu di sana ngeliat
Di traktor itu ada kecepatannya masing-masing. Jadi yang kemarin kita pelajari, traktornya itu tidak boleh berjalan terlalu cepat atau terlalu lambat. Jadi harus benar-benar emang sesuai sama traktornya itu sendiri. Nah, penggunaan traktor untuk membajak tanah itu kan sebenarnya sebagai contoh, tanah yang sebelum kita tanamin tanaman itu kan pasti ada yang keras atau ada yang berbatu. Kegunaan untuk kita menggunakan traktor 3 hari 2 malam di Bandung itu sebenarnya pengalaman yang baru mungkin buat kita semua, karena pada saat kita kelas 10 yang ada di Tajur itu kan kita membaca masih menggunakan alat tradisional pakai kerbau. Nah sekarang kita udah menggunakan alat yang lebih modern. Nah itu kita juga bisa tahu perbedaannya. Salah satunya perbedaan menggunakan alat tradisional dan menggunakan alat yang modern. Nah di kampus juga di ITB dan juga Polman kita belajar banyak bagaimana tata cara kita untuk SNBP, SNBT dan lain sebagainya, dan bagaimana jurusan-jurusan yang ada di ITB dan Politeknik Manufaktur itu sendiri. Itu Pak. Sampai sekarang ini kalau teman-teman guru IPA atau berapa, saya bisa fasilitasi. Mau kapan mau survei ke sana, ya silakan. Mobil ada, mau survei ke sana. Guru apa? Biologi ya. Silakan teman-teman. Kalau mau survei tanah kita ke sana, mau digunakan cocok tanam. Apalagi kalau saya di YouTube itu loh. Saya sering baca YouTube Pak. Dari YouTube itu ada durian. Pendek-pendek aja, buahnya banyak banget ya.